Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Ini sapaan televisi desa adalah sapaannya kerabat desa Indonesia. Malam mingguan lagi kita, nggak terasa udah malam minggu, ketemu malam minggu, besok ketemu malam minggu lagi. Malam mingguan ini lebih asik karena berapa malam minggu saya ditemani bapak malam minggu ini saya ditemani oleh orang ibu, jadi akan lebih seru kayaknya. Apa kabar Pamsimas kita? Topik yang semoga menarik banget untuk kita diskusikan. Selamat langsung Ibu Dr. Maudah Darmi, apa kabar? Kabar baik Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu, cerita Pamsimas ini kan cerita sukses ini. Dari kalau nggak salah PNPM ya Bu ya, program PNPM ya, bukan beda, tapi beda ya. Tapi saya melihat banyak kalau pas kita main ke desa dan seterusnya, Pamsimas salah satu yang menurut saya masyarakat sangat appreciate, masyarakat sangat terlibat dan seterusnya, pengelolaannya oleh masyarakat dan seterusnya. Tapi ada beberapa waktu terakhir yang sempat saya ikuti, ternyata juga dengan adanya undang-undang desa, kemudian adanya BUMDes dan seterusnya, ada juga ide untuk fasilitas ini kemudian di dalam tanda petik dikelola lebih profesional menjadi sebuah bisnis air bersih atau bisnis penyediaan air minum dan seterusnya. Data kita sudah share ke teman-teman dari informasi sekilas yang kita dapat, tapi pasti Ibu lebih punya data daripada malam mingguan ini santai-santai. Apa kabar Pamsimas kita? Silakan waktu sepenuhnya untuk Ibu menceritakan kabar Pamsimas sampai hari ini. Dan luar biasa respon teman-teman dari undangan-undangan yang masuk ini. Dari kapasitas ruangan Zoom saya cuma ada 100, ini udah 55 yang masuk, ini tambah ke sini tambah bisa penuh ini nanti. Monggo Ibu bisa berbagi cerita apa kabar Pamsimas kita hari ini. Iya. Baik, terima kasih Pak Suryo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu. Saya senang bertemu malam hari ini, walaupun sekali lagi Pak Suryo kelihatannya ngajak malam mingguannya santai, tapi karena akan bertemu dengan bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya tahu betul ini pertemuan penting, maka saya pakai batik biar kelihatan, biar kelihatan walaupun santai saya agak resmi gitu, karena berhadapan langsung ini sama para pemerhati, peminat, bahkan para pelaksana ini saya. Ya, jadi luar biasa. Jadi malam minggunya agak kurang santai ini berarti Ibu. Pengennya santai, tapi saya pikir ya oke lah kita santai aja ya, santai. Ya, bangga. Ada mungkin walaupun santai, saya sedikit ingin terutama berbagi banyak hal terkait dengan keinginan kita untuk bagaimana keberlanjutan tata kelola penyediaan air minum dan sanitasi di desa yang kita kenal dengan Pamsimas. Ya mungkin Bapak dan Ibu juga semua tahu bahwa Pamsimas itu sesungguhnya sudah dimulai dari tahun 2008. Kalau 2008 berarti hampir 2 dekade ya, hampir ya 22 tahun ya. Ya gitu ya. Dan ini luar biasa. Ini luar biasa menurut saya. Ini adalah pekerjaan panjang yang kita tahu semua. Pamsimas itu kita dibantu sepenuhnya oleh teman-teman donors kita dari Bank Dunia, mulai dari Pamsimas 1, Pamsimas 2, dan sekarang ada Pamsimas 3. Nah ini dan luar biasanya hari ini topiknya Pak Suryo ini apa kabar Pamsimas. Jadi walaupun sudah panjang, kita ingin mengklirkan lagi nih kabarnya apa ini ke depan ini ya. Kira-kira seperti itu. Ya sekali lagi
saya ingin mereview sedikit saja bahwa Pamsimas itu sudah mulai dari 2008 dan tahun ini sesungguhnya tahun berakhirnya untuk keprojekan ya, keprojekan dalam quote unquote bantuan dari Bank Dunia yang tentu saja selama ini kelihatannya hampir khusus untuk Pamsimas 70% itu memang kita didukung penuh, selain memang ada dukungan seperti biasa, dukungan pemerintah. Dan kita tahu hari ini capaian kita untuk Pamsimas itu adalah salah satu tools kita untuk bagaimana pencapaian universal akses air minum dan sanitasi di Indonesia yang dulu pada tahun 2019 harapannya capaian targetnya adalah pada RPJMN 2014-2019 itu adalah universal akses 100% 2019. Tapi kemudian kalau kita lihat data capaiannya sekarang untuk saat ini itu masih berkisar akses air minum berkisar 61%. Dan kita kembali mereview untuk target dan sekali lagi sejalan dengan SDGs kita tahun 2030 yang tadinya berharap 2019 kita tingkatkan sesuai dengan indikator SDGs 2030 100%. Nah, jadi saat ini posisi untuk penyediaan air minum dan sanitasi itu masih 60% dan kita akan capai 100% di 2030. Nah, kemudian apa yang sudah dan akan dilakukan oleh pemerintah, karena sekali lagi saya sampaikan di awal Pamsimas itu tahun ini adalah tahun harapannya tahun berakhir ya proyekannya. Tapi kemudian ada wacana ini akan kita lanjutkan di tahun 2021 sebagai closing. Nah, apa yang akan kita lakukan di 2021 pasca berakhirnya proyek ini? Tentu ini harus berkelanjutan, tidak boleh setelah selesai kemudian stuck saja atau kemudian posisinya misalkan tentang asetnya, tentang sarana-prasarana yang sudah disediakan, tentu harus berkelanjutan. Nah, inilah yang hari ini Kementerian khusus untuk Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemdes, kita ingin dari sisi kelembagaan memberikan ruang kepada teman-teman pemerintah kita kiranya dapat mengawal kebijakan Pamsimas ini tetap berlanjut pasca berakhirnya program ini di tahun 2020 atau 2021. Nah, ini yang sedang kita fasilitasi dan sekali lagi di dalam fasilitasi kita sudah siapkan mekanismenya melalui tools terutama mengacu pada peraturan yang dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri yaitu mengacu pada Permendagri 96 tahun 2017. Jadi kita sekali lagi posisi saat ini untuk pencapaian penyediaan air minum dan akses air minum sanitasi di RPJM yang kita masih 61% dan kita ingin mencapainya 100% di 2030. Kemudian karena ini adalah program sifatnya bantuan, kita ingin program ini tetap berlanjut. Nah, tetap berlanjutnya mekanismenya kita mengikuti mekanisme yang diatur oleh pemerintah, terutama mengacu pada Permendagri, sekali lagi Permendagri 96 tahun 2017. Mungkin itu clue utamanya dulu Pak Suryo. Nah, sekarang posisinya di Ditjen Bina Pemdes, sekali lagi kalau kita lihat secara nasional capaian keberadaan desa Pamsimas itu saat ini
berkisar kurang lebih ada 27.000 desa, dan catatan kami dari 27.000 desa itu ada 22.000 desa yang aktif. Selebihnya kita menyebut ada hijau, yang aktif itu adalah hijau, ada yang merah dan ada yang kuning. Nah, karena tadi ingin ini diselamatkan, terutama dia menjadi target nasional, maka kita ingin mengintervensi lebih kepada yang masuk pada zona merah dan kuning tadi. Bagaimana mekanisme keberlanjutannya. Walaupun bisa saja dari yang hijau kemudian atau yang baru sekalipun kita lakukan intervensi dengan mekanisme yang kita siapkan untuk keberlanjutan. Jadi posisi sekarang ada 22.000 desa yang bagus, selebihnya memang ada warna merah dan kuning itu. Nah, ini yang mau kita intervensi. Cara intervensinya sekali lagi dengan mekanisme kerjasama. Kira-kira itu Pak Koco yang mungkin. Tapi sebelumnya, kenapa mekanisme kerjasama? Saya ingin sedikit menceritakan ya, Pak. Ya. Ibu. Jadi kita tahu secara historisnya, tadi Pansimas itu kan 2008. Ya. Posisi pemerintah desa waktu itu ya belum mengacu pada Undang-Undang 14 tentu saja. Dan desa adalah kita masih menempatkan desa itu sebagai community, bukan sebagai pemerintah. 2008 berarti masih Undang-Undang 32 ya? Iya, kalau Undang-Undang pemerintahan daerahnya Undang-Undang 32. Ya, kemudian artinya kan desa belum sebagai sebuah pemerintahan, kira-kira gitu ya. Karena desa disebut pemerintahan itu baru muncul tahun 2014 dengan Undang-Undang Desa. Nah, sehingga saat program ini meluncur, desa itu betul-betul sebagai community, dan proyek ini diberikan memang kepada community, kepada masyarakat. Maka kalau kita lihat strukturnya, ada yang disebut dengan ada penerima bantuannya yang disebut KKM di desa itu, kemudian ada KPSPAM pengelolanya, dan itu sekali lagi berbasis masyarakat. Mulai dari Pamsimas pertama, Pamsimas kedua, dan Pamsimas ketiga. Nah, saat ini sebetulnya kita juga tidak ingin kalau yang sudah dikelola oleh masyarakat itu kemudian diambil alih oleh pemerintah desa, enggak ingin juga seperti itu. Bagi yang memang sudah bagus ya, masyarakatnya ngelola bagus, tidak ada hambatan, tidak akses air minumnya didapat oleh masyarakat desa, ya nggak masalah, silahkan saja. Nah, tapi bagi yang tadi yang saya sebutkan ada sekitar 5.000 desa itu, ya tentu karena pemerintah desa juga punya kewenangan untuk menyediakan air minum dan sanitasi, maka mau tidak mau memang pemerintah daerah desa harus ikut terlibat untuk keberlanjutannya pada yang memang tidak berfungsi tadi. Jadi, nah dulu kan ketika desa sebagai community, memang sekali lagi kita pemerintah itu tidak bisa kemudian mengambil terlalu ikut campur ke dalam sistem maupun tata kelolanya. Dan waktu itu kita kan belum mengacu pada sekali lagi tata kelola pemerintahan desa. Nah, sekarang gimana caranya, terutama untuk menyelamatkan yang 5.000 tadi? Ya. Karena kan ini bantuan kepada masyarakat. Ya. Ketika kepada masyarakat, apakah pemerintah desa kemudian bisa langsung serta-merta saya tidak mengatakan mengkooptasi, tapi mengambil alih? Tentu tidak.
nggak bisa langsung. Harus kalau di tata kelola pemerintahan itu kita menyebutnya harus ada penyerahan. Penyerahan, kalau ada urusannya berpindah maka harus ada penyerahan. Penyerahannya kalau di pemerintah kita menyebutnya ada penyerahan P3D misalkan. Penyerahan personil, sarana prasarana, pembiayaan dan dokumen. Nah, penyerahan itu namanya hibah. Dikenalnya dengan hibah. Nah, sekarang bisa nggak mereka yang 5. Halo? Halo, Ibu? Audio kita masuk? Si Ibu putus? Halo? Ibu? Ya? Nggak keluar audionya. Mohon, ya aku ada kan? Ini kayaknya ada koneksi dengan Ibu Paudah yang ada ini. Halo, Ibu? Oh, putus. Mohon maaf, jadi sebagai mungkin sudah ada gambaran tentang kondisi-kondisi yang tadi disampaikan Pamsimas kita. Mungkin ada teman-teman yang ini sambil menunggu Ibu ada yang ingin menyampaikan pendapatnya, silakan bisa raise hand untuk saya buka audionya. Dan mohon teman-teman yang bergabung tidak perlu jangan share screen karena memang ini proses yang ada di sini kita menggunakan fasilitas ini untuk lebih ke memberikan ruang kepada narasumber untuk bisa berkomunikasi dengan teman-teman. Sebentar saya coba connect ulang. Ada yang ingin menyampaikan sesuatu mungkin sambil menunggu, silakan. Ada teman-teman dari mana ingin berbagi pendapat, monggo. Boleh raise hand, boleh pencet dari tombol sebelah supaya lebih gampang. Karena kalau saya lihat satu-satu agak susah. 91 peserta, ini luar biasa. Responnya sayang sekali narasumber kita. Saya coba cek lagi. Belum masuk lagi ya? Belum bisa masuk lagi koneksi internetnya sepertinya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menyampaikan sesuatu? Saya cek satu-satu. Nggak ada, resen. Oke, kalau memang nggak ada berarti saya hanya bisa menunggu karena secara konten, secara tema tidak banyak yang saya pahami. Hanya sekilas yang saya coba tangkap dari perjalanan beberapa waktu lalu ketemu dengan teman-teman pengelola, ada yang memang sudah tidak berjalan dengan baik, ada juga yang kemudian quote unquote ada semacam perebutan atau saling menunjukkan pengaruhnya, mestinya ini desa yang kemudian mengelola, kemudian ada juga teman-teman yang memang sudah mengelola itu ya karena memang desa dari awal tidak melakukan itu. Oke, dari Pak Mulyatno ya, saya buka ya Pak Mulyatno, silahkan dari NTB kalau ingin menyampaikan sesuatu saya buka. Jadi memang saya tidak memberikan kesempatan untuk partisipan langsung membuka sendiri karena kadang-kadang suka kepencet ternyata lagi berisik dengan anaknya dan seterusnya. Silakan Pak Mulyatno. Ada yang Terima kasih. Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Agak jauhan biar nggak terlalu ini. Ye, monggo. Apa mic-nya? Oke. Ya, baik Pak. Dengar Pak? Ya. Oke, baik. Terima kasih. Pak, akhir tahun yang lalu kita kan melakukan penyusun finalisasi juknis kerjasama. Oke. Nah,
kita sampai hari ini belum menerima juknis tersebut, Pak. Bagaimana keberlanjutannya? Apa sudah difinalkan betul atau disahkan, atau statusnya sampai hari ini seperti apa, Pak? Karena juknis tersebut itu seperti yang disampaikan oleh Bu Dokter tadi, itu sangat kami perlukan terkait dengan keberlanjutan pengelolaan pada desa-desa yang merah dan kuning yang tidak mampu dibiayai oleh masyarakat, Pak. Sehingga perlu ada campur tangan pemerintah desa yang mana di dalam juknis waktu itu diatur bagaimana mekanisme kerjasama tersebut. Mungkin demikian, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Jadi yang saya tangkap adalah bahwa memang ketika kemudian ini sudah waktunya berakhir dan ternyata teman-teman belum cukup punya kemampuan untuk mengelola itu secara berkelanjutan, maka salah satu alternatifnya adalah ada keterlibatan pemerintah desa kan gitu. Nah, ketika akan masuk keterlibatan pemerintah desa juga merasa perlu untuk kemudian ada dasarnya dan teman-teman juga merasa perlu untuk tahu bagaimana sih prosesnya dan seterusnya. Mungkin seperti itu ya, Pak Mulyatna ya. Pak. Betul, Pak. Oke, berarti pada bagian itu menjadi catatan. Nanti begitu Ibu masuk, nanti kita akan coba sampaikan. Ada dari Pemalang Pak Sukirno, saya buka mic-nya, silakan ingin menyampaikan sesuatu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus diberi kesempatan untuk bisa menyampaikan sesuatu. Mas, halo. Mas, nek kameranya diingene enak lah, Mas. Kameranya diringke. Nah, ben ketok. Nah, mau tambah ketok gantenge. Monggo lanjut. Bang godain orang nih, Bapak. Ya, makasih, Pak. Jadi terkait dengan perjalanan keberlanjutan, Pak, mirip dengan apa yang tadi sudah Bapak sampaikan, bahwa kalau di Pemalang itu kalau dibilang ekstrim perebutan ya enggak juga sih, tetapi ada beberapa desa, terutama beberapa desa yang sudah jalan, tetapi pengurus KP-SPAM-nya itu tidak, atau tanda petik tidak sejalan dengan kepala desa. Nah, ini beberapa kasus itu muncul nanti semacam dikooptasi atau mungkin diambil alih oleh desa. Nah, bagi kami selaku DPMU, langkah apa yang lebih bijak untuk kita ambil, mendasari dari peraturan yang mana sehingga kita nanti tidak dianggap memihak desa atau memihak KP-SPAM gitu. Maksudnya singkat seperti itu, Pak. Matur nuwun sangat sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas yang dari Pemalang sama Mas Mulyatna tadi, mungkin Mas Kirno sama Mas Mulyatna. Saya pengen tahu nih Pak yang ada di lapangan, karena salah satunya sebenarnya dengan lahirnya Undang-Undang Desa ini kan membuat ruang untuk badan usaha milik desa itu cukup mempunyai potensi bagaimana mengelola bisnis atau pengelolaan terhadap pelayanan masyarakat dan seterusnya. Artinya BUMDes ini bisa kemudian saya sih kepikirannya bisa dimanfaatkan atau diberdayakan untuk kemudian pengelolaan dan seterusnya. Artinya desa masuknya ke PAMSIMAS yang mungkin perlu ada investasi atau perlu ada perbaikan apa-apa dan seterusnya, itu masuk sebagai catatan investasi desa untuk badan usaha milik desa, dan kemudian badan usaha milik desa mengelola itu, dikelola secara profesional. Memungkinkan nggak ide-ide seperti itu dikembangkan, Mas? Mungkin dari NTB dulu, nanti habis itu dari Pemalang, terus ini ada lagi yang sudah izin untuk menyampaikan dari Gunung Kidul, nanti saya buka Gunung Kidul. Monggo. Baik, saya terima pengen kasih, dengar Pak. Lapangannya kayak apa. Kami di NTB khususnya di Lombok, Pak. Itu sebenarnya di Lombok sudah ada istilah pengelolaan air minum pedesaan yang sudah kerjasama dengan BUMDes, itu disebut dengan PAMDes, Pak. PAMDes, pengelolaan air minum pedesaan. Jadi di PAMDes itu ada beberapa gabungan dari kelompok-kelompok sebelumnya. Jadi sebelum PAMSIMAS kan
sudah ada BS League atau yang lainnya Pak ya. Nah, Ya. itu bergabung menjadi BUMDes dan sudah masuk di dalam BUMDes. Saya pernah belajar ke sana. Di sana juga di dalam ADART-nya itu sudah ada pembagian porsi pendapatan, Pak. Jadi misalnya untuk operasional itu sebesar 40%, kemudian untuk modal tetapnya 40%, kemudian yang 20% itu untuk PAD desa, Pak. Itu Artinya agenda itu di tempat yang Bapak sempat kunjungi itu sudah berjalan ya? Sudah Pak, sebelum pertanyaannya kalau itu diduplikasi di tempatnya Pak Mulyanto memungkinkan nggak? Berdasarkan diskusi kita di Pokja, Pak. Itu dulu diskusi di tingkat Pokja dengan Bapeda khususnya, bahkan itu diwacanakan akan menjadikan model untuk pengelolaan air minum pedesaan di NTB waktu itu, Pak. Oke. Ini Ibu sudah gabung juga, tapi saya tetap akan lanjutkan dulu Mas Kirno yang dari Pemalang. Tadi dari apa yang kita lontarkan, piye Mas kira-kira nang Pemalang digawe ngono piye? Oke, itu hal menarik Pak menurut saya, dan kemungkinan bisa diduplikasi, hanya saja kita perlu minimal Duknis untuk bisa kita pakai sebagai acuan untuk itu, karena kalau landasan yang kita pakai itu kan sekarang KPSPAM itu mandiri ya, kemudian sebenarnya BUMDes dengan undang-undang desa itu ya mungkin agak berbenturan sedikit karena masing-masing punya argumen ya, biasanya masing-masing punya argumen lah. Mempertemukan dua pihak ini yang agak susah karena memang mereka berdua kan punya dasar masing-masing. Biasanya mereka yang bersitegang itu yang pada saat awal KPSPAM sudah berjuang untuk mengembangkan Pamsimas ini lebih berkembang, setelah menjadi hijau, nah itu baru biasanya desa ngambil alih. Kalau yang rata-rata yang merah sama kuning ini hampir tidak ada yang dilirik oleh BUMDes ya. Rata-rata yang dilirik BUMDes itu kan yang sudah hijau atau mungkin yang investasinya. Nah, ini berarti diliriknya karena memang sudah ada potensi bisnis ya, bukan kemudian membangun potensi bisnis kan gitu. Oke, Mas Turun, saya sudah dapat bayangannya. Ibu, silakan Ibu sudah bergabung lagi. Halo, Ibu. Iya. Silakan Ibu. Ini menarik, ini tadi Ibu sempat di luar sebentar. Ini bapak-bapaknya seru banget ini menunggu surat, menunggu keputusan finalisasi seperti apa. Ibu silakan. Halo, Ibu. Halo, Ibu. Ibu bisa masuk? Audionya Ibu. Audio. Mic-nya belum on. Belum on mic-nya ya. Nah, ini lumayan seru. Ada Pak Andi. Pak Andi ingin menanggapi. Sebentar, saya buka Pak Andi. Pak Andi Richard. Silakan Pak Andi, ingin memberikan respon atas apa yang tadi disampaikan teman-teman. Monggo. Di-on kan? Ya, monggo Pak Andi, sudah aktif? Bisa Mas. Ya, silakan. Mungkin setelah ini dari Gunung Kidul. Silakan Mas Andi. Oke,
Oke, saya terakhir tadi menanggapi dari yang terakhir ya berkaitan dengan BUMDes. Memang sebenarnya program Pansimas itu sebaiknya setelah selesai itu diserahkan ke pemerintah desa, pemerintah desa sebagai aset untuk dikelola supaya bisa berkelanjutan itu program. Nyimak Mas siapa ya Pak dari Pemalang tadi, itu katanya BUMDes tanda kutip tidak melirik ya, yang begitu-begitu. Padahal sebenarnya enggak juga sih Mas. Pada prinsipnya BUMDes itu orientasinya ada dua. Ada orientasi sosial, ada orientasi ekonomi. Orientasi bisnis. Ya. Dan itu ketika hal seperti itu unit usaha BUMDes itu kan terbentuk dari 3 hal pokok. Yaitu ketika ada masalah di desa, ada potensi dan ada kebutuhan. Ya. Nah, ketika masalah air minum itu bisa ditangani, berarti orientasi sosialnya kan terlayani. Intinya tugas pemerintah desa seperti itu. Jadi tadi saya kurang ini mungkin saya ingin meluruskan itu bahwa BUMDes itu mengelola 3 hal itu, masalah, potensi dan kebutuhan. Dan orientasinya adalah orientasi sosial dan bisnis. Itu yang pertama, Mas. Terus yang kedua, tadi dari Ibu mungkin sebentar bisa disambungkan ke beliau bahwa pengelolaan Pansimas itu sebenarnya sebaiknya setelah selesai di program itu diserahkan langsung ke desa aja, ke pemerintah desa. Walaupun tadi ada prosesnya melalui hibah dan sebagainya, itu biasalah. Sebagaimana hal lain dari program pemerintah pusat, dari kementerian lain dan sebagainya itu segera diserahkan menjadi hibah pemerintah desa. Jangan dikelola oleh orang-orang tertentu. Tadi juga ada penanya dari penanggap sebelumnya, katanya pengelola Pansimas itu kadang bertentangan dengan pemerintah desa pada sebagainya. Iya sih, memang sebenarnya karena di desa seperti itulah kondisinya. Jadi ketika program itu diserahkan ke pemerintah desanya, jangan diserahkan ke personnya atau lembaga apapun di desa. Dia harus diaturan di pemerintah desanya. Jadi siapapun jadi kepala desa, siapapun jadi pengelola, bisa bertanggung jawab untuk masyarakat. Itu aja Mas barangkali. Mungkin sebentar lagi. Sekian, terima kasih. Ibu, silakan Ibu. Ya. Aduh, ini mohon maaf ini jadi dari tadi terputus terus ternyata. Ini malah seru. Saya ini baru dapat seru ini dapat semua notifikasi Ibu pada poinnya adalah bagian yang menarik tadi ketika sempat Ibu tadi keluar ruangan sebentar, itu tentang sudah ada finalisasi untuk bagaimana berproses kalau ini selesai dan seterusnya, dan teman-teman menunggu. Ternyata ada memang beberapa ada pendapat tadi juga tentang lebih pada ya kalau yang sudah berjalan itu akhirnya memang kemudian harus merasa perlu dasar-dasar itunya. Tapi kalau yang memang tidak berjalan ya kadang-kadang juga pemerintah desanya juga kurang respect dan seterusnya. Silakan Ibu bisa memberikan informasi update-nya ini yang terkini kalau memang berakhir tahun ini atau tahun depan nanti serah terimanya harus seperti apa atau harus bagaimana. Silakan. Ya. Terima kasih Bapak. Jadi Bapak dan Ibu mungkin pada poin yang disampaikan terakhir, ya memang Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Pemdes sedang merampungkan juknis untuk bagaimana keberlanjutan Pansimas ini pasca berakhirnya program kerjasama dengan Bank Dunia. Nah tadi di awal saya sudah sampaikan kita punya 27.000 desa Pansimas itu, dan concern kita sebetulnya, sekali lagi concern kita ya, pada Pansimas yang memang tata kelolanya tidak maksimal. Tidak maksimal itu kita tandai kalau kita punya sistem informasi itu dengan desa yang merah, dan kuning itu. Jadi sebetulnya bagi desa yang tata kelolanya, bagi Kapespam, maaf, ini Pansimas itu dikelola oleh Kapespam. Bagi Kapespam yang tata kelolanya baik, ya kita tidak juga ingin dorong-dorong, ayo dijadikan ini pemerintah misalkan. Sepanjang memang Kapespamnya mampu, ya monggo saja, silakan.
Tapi kalau yang tadi, yang merah tadi, justru ini yang memang harus menjadi tanggung jawab pemerintah. Nah, inilah yang kita sedang siapkan, juknisnya. Salah satunya ya, walaupun sebetulnya juknis ini juga bisa dipergunakan oleh desa yang memang tadi ingin bergabung ke dalam tata kelola pemerintahan. Jadi 27.000 itu kalau dia yang merah tadi ada 5.000, kalau yang merah itu menjadi prioritas kita untuk kita ajak bergabung, tapi yang lain kalau ingin bergabung maka kita siapkan cara-caranya. Cara-caranya tentu sama intervensinya dengan yang 5.000 tadi. Nah, memang tadi disampaikan kita kan paham betul ini Pak, di desa itu sekali lagi dia adalah tentang desa sekarang adalah desa yang kita sebut dengan pemerintahan desa. Jadi punya pemerintahan. Nah, pemerintah ini dicirikan apa? Dicirikan dengan ada urusannya, kemudian ada uangnya. Ada kewenangan, ada uang. Penggunaan kewenangan dan uang, penggunaan uang mengikuti kewenangannya. Nah, uang kewenangan itu ditandai dengan apa? Ditandai dengan adanya asetnya, adanya sarprasnya, adanya orang, dan ada dokumen di situ. Itu kewenangannya. Jadi ada kewenangan yang melekat, ada urusan yang melekat, diikuti dengan P3D-nya. Nah, kalau P3D itu bukan punya dia, maka uang itu nggak bisa digunakan untuk selain itu. Jadi, nah sekarang kita lihat Pansimas itu kan ada, Pansimas itu adalah punya Kapespam, hibah dari Bank Dunia kepada masyarakat. Apakah pemerintah desa kemudian bisa membiayai? Nggak bisa, kan masyarakat ini. Oleh karena itu sekali lagi kita buatkan mekanismenya. Nah, mekanisme itulah mudah-mudahan sebetulnya juknisnya sudah kita sudah kita susun, sudah final, sehingga memang kami karena terkendala dengan COVID ini belum bisa melatihkan kepada bapak yang memang sekali lagi ingin bagi desanya yang ingin bergabung di dalam Kapespamnya yang ingin bergabung dalam tata kelola pemerintah desanya. Nah, salah satunya memang untuk sampai dia menjadi bisa dikelola oleh pemerintah desa melalui kerjasama antara pemerintah desa dengan Kapespam. Kapespamnya menghibahkan sepenuhnya aset sarana prasarana tadi kepada pemerintah desa, dan pemerintah desa mengelola sendiri Kapespam yang sudah dihibahkan. Jadi ada dua, bisa dengan kerjasama saja atau bisa menghibahkan. Jadi dihibahkan dia kepada pemerintah desa. Kalau hibahkan sudah jadi hak milik nih. Begitu jadi hak milik, maka tata kelolanya bisa dilakukan oleh pemerintah desa atau kerjasama nanti disiapkan musyawarah desanya. Di sana akan dibuatkan perjanjian kerjasama, di mana perjanjian kerjasama itu memuat hak dan kewajiban, dan hak dan kewajiban itulah menjadi tanggung jawab kedua belah pihak. Nah, ini ada dua itu yang sedang kita susun. Nah, sekarang memang rame nih Pak Suryo ya. Apakah bisa dengan langsung ke BUMDes gitu ya? Kapespam bisa ke BUMDes. Memang kelihatannya sih ini hal yang sangat mungkin dan kelihatannya mudah gitu. Apalagi di tengah BUMDes saat ini yang sedang booming lah kira-kira. Tapi Bapak dan Ibu, sekali lagi, BUMDes itu walaupun labelnya adalah badan usaha milik desa, tapi sesungguhnya juga bukan 100% punya pemerintahan desa. Dia juga adalah punya masyarakat. Oleh karena itu, kalau ingin kerjasama dengan BUMDes, maka pemerintah desa tentu kerjasamanya juga tentu harus dengan pemerintah desa dulu, jangan Kapespam dengan BUMDes. Ini
Kalau saya selalu ingat Pak Direktur saya itu selalu katakan, jangan sampai Pertamina dengan Petronas kerjasama berdua tanpa Pak Jokowi tahu, kan kira-kira gitu Pak Suryo. Oleh karena itu, silakan Kapespam kerjasama dulu dengan pemerintah desa, nanti pemerintah desa yang mendelivernya ke BUMDes. Jadi kita tidak ingin ada direktur BUMDes kerjasamanya langsung dengan Kapespam misalkan. Ini dari segi tata kelola pemerintahan, terutama administrasi pemerintahan, kita tidak ingin itu itu terjadi ya, itu dilakukan oleh teman-teman baik BUMDes, oleh pemerintahan desa maupun oleh Kapespam. Nah, mekanisme ini sekali lagi Pak Suryo kita atur di dalam panduan yang sudah kita siapkan. Mudah-mudahan setelah COVID ini kita bisa bertemu gitu ya, kita bisa, karena Ibu, memang kalau saya pengen tahu tentang apa Pamsimas ini, karena menarik kita bicara Pamsimas, kesannya ada bisnis air bersih gitu kan, atau air minum atau apapun itu. Tapi ada juga yang kemudian saya menangkap bahwa potensi untuk pelayanan masyarakat sebenarnya itu menjadi bagian yang lain. Nah, tadi disampaikan tentang apa kerjasama, tentang istilahnya apapun itu, tapi menurut saya memang ada bagian-bagian yang kalau kita bicara BUMDes, Badan Usaha Milik Desa itu ya tidak 100% juga binatang ekonomi gitu. Artinya dia juga punya punya kewajiban-kewajiban sosial juga. Jadi sebenarnya ketika kemudian sudah ada Badan Usaha Milik Desanya, kemudian bekerja sama, kalau memang kemudian catatannya adalah pemilik aset ini sebenarnya siapa. Ibu bisa memberikan gambaran ketika bicara Pamsimas. Saya termasuk orang yang mungkin nggak terlalu paham atau agak awam. Tetapi ketika bicara Pamsimas, kemudian ada aset-aset yang ada itu tercatatnya itu aset milik siapa, Bu? Posisi saat ini ya, Pak? Ya. Posisi saat ini miliknya Kapespam namanya. Oke, Kapespam ya. Itu kelompok masyarakat. Ya, kelompok masyarakat. Jadi tadi kan di awal saya ceritakan bahwa bantuan ini kepada masyarakat. Ya, betul. Berarti milik kelompok masyarakat. Ketika kemudian ada perhitungannya bahwa itu milik kelompok masyarakat dan diasumsikan atau dinilai punya nilai berapa, maka sebenarnya kan Badan Usaha Milik Desa juga punya ruang untuk melakukan kerjasama dengan masyarakat atau dengan siapapun. Akhirnya duduk bareng bahwa oke, ini punya masyarakat ternilai seperti ini, kalau ini akan dikembangkan bisnis akan seperti apa, butuh investasi berapa, desa masuk ke situ, menyertakan modal, artinya kan ini menjadi satu unit usaha Badan Usaha Milik Desa dengan kepemilikannya adalah ada bagian dari kelompok masyarakat, ada juga dari pemerintah desa. Kan gitu. Kira-kira seperti itu nggak, Bu? Iya. Betul Bapak, hanya saja saya hanya ingin menggarisbawahi bahwa kerjasama dengan BUMDes itu semestinya tidak dilakukan antara masyarakat dengan BUMDesnya, tapi masyarakat atau Kapespamnya kerjasama dulu dengan pemerintahnya, baru kemudian karena BUMDes adalah unit usahanya pemerintah, maka pemerintah bisa meminta BUMDes untuk mengelola kerjasama dengan Kapespam. Tadi saya ilustrasikan bahwa ya tidak mungkin Petronas kerjasama dengan Pertamina tanpa diketahui oleh Pak Presiden, misalkan Pak Jokowi. Maka yang harus kerjasama itu kan Pak Mahathir dengan Pak Jokowi, bahwa nanti unit usahanya dikerjakan oleh masing-masing di Petronas dan Pertamina, yang monggo silakan. Nah, itu yang saya menangkapnya malah mungkin saya salah, tapi saya menangkapnya malah kalau memposisikan seperti itu, artinya memposisikan masyarakat yang dapat bantuan atau kelompok masyarakat ini dengan desa itu dalam level yang sama, Bu. Artinya ini bukan saya melihatnya ini nggak bisa apple to apple, ini pemerintah gitu. Ini pemerintah dengan kelompok masyarakat, kemudian sementara pemerintah juga ada keputusan dari keputusan dari kepala desa, peraturan desa, kemudian menetapkan ada
BUMDes. Artinya dia itu diangkat oleh pemerintah desa. Artinya itu sebuah keputusan yang dilakukan oleh satu institusi pemerintahan memberikan keputusan ada BUMDes. Maka BUMDes bisa bekerja sama dengan siapapun selama secara bisnisnya oke, secara pelayanan masyarakat juga berjalan. Ini pemahaman saya karena memang positioning desa itu rapat musyawarah desa itu kan menjadi hal yang paling penting. Nah, ketika musyawarah desa sudah memutuskan ada BUMDes, maka ya urusan-urusan bisnis ya cukup sama BUMDes. Ini pemahaman saya, tapi pasti tidak bukan pasti benar, tapi bisa jadi itu bagian-bagian yang menurut saya pada saatnya memang teman-teman yang sudah punya prestasi dengan mengembangkan Pamsimas, mengembangkan keuangan lembaga keuangan dan seterusnya, ya kemudian mari sama-sama ini kemudian dibesarkan untuk keperluan desa. Mungkin ini yang saya bayangkan. Saya pengen mengundang masuk yang dari Gunung Kidul dari tadi, tapi begitu saya buka pasti suaranya kredit, Mas. Saya mohon maaf. Jadi begitu dari Gunung Kidul saya buka pasti kresek. Jadi mohon maaf kalau memang memungkinkan nggak usah pakai backdrop atau mungkin ada audio-audio yang lain. Nanti kita coba buka lagi karena sangat mengganggu. Ketika setiap kali saya buka pasti ada audio mengganggu. Ada Jawa Tengah tadi yang minta untuk dibuka, sudah saya buka tapi sepertinya belum membuka diri. Oke, terima kasih Pak. Oh, moga. sudah saya buka tapi kok belum on. Moga silakan. Oke, terima kasih Pak waktunya diberikan untuk kami. Yeah. Saya tadi lihat penjelasan dari Bu Paula juga. Mungkin kalau bisa nanti aturan-aturan atau yang akan dikeluarkan mungkin bisa disosialisasikan dulu dan bisa dapat masukan-masukan dari bawah dulu, karena kalau kita berdebat di sini kan waktunya nggak cukup. Tapi saya lihat ada celah-celah yang kosong. Seperti tadi dari Pak TV Desa, sorry Pak moderator, ya. Itu ada suatu yang saya sangat setuju karena terus terang aja, Pamsimas ada di desa itu pemerintah desa sudah tahu. Perjanjian-perjanjian semuanya sudah ada, desa terlibat. Dan ini tinggal pengelolaan. Nah, ya. Kalau saya lebih bagus, yang mau masuk ke BUMDes, itu nanti menjadi bagian daripada BUMDes. Karena pengelola dari Pamsimas itu mereka sudah dilatih, terlibat langsung. Kalau langsung diganti semuanya, saya nggak bayangkan. Rohnya Pamsimas itu mungkin hilang. Bisa jadi itu jadi bisnis murni. Padahal tujuan Pamsimas bukan bisnis selalu murni. Bisnisnya itu cuma efek sampingannya aja. Tapi bagaimana masyarakat miskin itu bisa terakses oleh air bersih. Itu yang utama. Ya. Jadi mungkin yang saya tangkap ini dari Jawa Tengah, yang saya tangkap adalah kan kalau saya masukkan Gunung Kidul pasti berisik audionya. Maaf Mas, ampun. Aku nggak bisa masukin Gunung Kidul. Aku pengen masukin tapi setiap saya on-kan Gunung Kidul pasti audionya kredit. Nah, Jawa Tengah yang tadi saya menangkapnya adalah jangan juga ada teman-teman pemerintah desa ketika kemudian BUMDes mencoba untuk memasukkan Pamsimas sebagai unit bisnisnya BUMDes, jangan berpikir bahwa kemudian yang sudah jadi pengelola di situ itu harus diganti. Saya sepakat karena mereka sudah sangat memahami, tinggal bagaimana secara manajerial harus kemudian dirapikan. Oh, kalau yang kemarin kayak gini boleh nggak dibikin kayak gini karena ada bagian pemerintah desa juga bisa berinvestasi ke situ dan seterusnya. Jadi saya pikir saya tambah lagi Pak satu. Ngomong silakan. Ya. Jadi dalam menyusun juknis tadi mungkin perlu, kita butuh juknis, tapi juknis itu jangan terlalu kaku-kaku sekali. Karena ada di beberapa tempat badan pengelola ini juga sudah betul-betul bagus dan berkembang. Jadi kalau kita terlalu kaku membuat juknisnya, yang sudah berkembang ini bisa jadi rebutan seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak dari Pemalang.
itu ya jelas sebetulnya BUMDes ini kita berharap masuk pada pengelola-pengelola yang mati pun enggak, hidup pun segan. Oke, itu justru itu terbantu karena dana desa bisa dipakai untuk itu. Kalau dia sudah menjadi bagian daripada itu BUMDes. Nah, ada hukumnya sudah jelas. Jadi itu juga aset itu bisa masuk ke sebagai BUMDes. Nanti pembagian-pembagian itu masalah urusan nanti. Prinsipnya seperti itu. Jadi saya berharap betul-betul Juknis ini aturan-aturan nanti itu jangan nanti bertolak belakang. Akhirnya mematikan yang sudah hidup. Dan juga desa merah yang tadi Ibu sampaikan, merah itu ada macam-macam, Bu. Ada yang merah abadi. Saya katakan merah abadi. Kalau kami di Jawa Tengah biasa bilang itu merah abadi. Merah abadi ya? Ya. Bukan merah marun, Mas. Merahnya merah abadi. Abadi yang nggak bisa kita masuk. Jadi contohnya gini, desa itu. Lanjut. Gimana? Desa itu sistemnya dulu mungkin sudah antara mati dan hidup masuk PDAM. Dan PDAM sudah 100%. Kita nggak mungkin lagi. Mamsimas tidak akan mungkin masuk pada desa yang sudah 100% ada oleh PDAM. Kita akan berantem. Ketika barang ini dibangun di wilayah yang memang sudah terdistribusi air dari PDAM kan ya ceritanya bukan. Mamsimas akan masuk duluan. PDAM kan berkembang terus, Pak. Berkembang terus dia. Mamsimas ada, kemudian PDAM masuk, artinya ya sudah terjadi pembunuhan di situ gitu ya. Ya. Mamsimasnya pengelola kurang bagus, masuklah diambil alih oleh PDAM semuanya. Kita masuk situ lagi, Pak. Kalau kita masuk situ berantem kita sama bupati ya. Ya. Itu udah jelas. Jadi saya katakan itu adalah merah abadi. Nggak mungkin kita akan masuk lagi ke situ. Buang-buang tenaga sia-sia aja. Gitu. Jadi itu mungkin jadi masukan Pak untuk Ibu Pak Oda dalam menyusun bisnis ini agar justru nanti tidak terjadi itu benturan-benturan. Jadi kalau desa KPSPOM sudah betul hidup dan sudah berkembang, ya biarkanlah. Itu aja harus dibuat celah-celah untuk itu. Jangan sampai aturan itu kaku, akhirnya semua diambil alih oleh desa. Itu juga kurang bagus. Jadi yang berkembang itu dibuat couplingnya lah di dalam bisnis yang akan Ibu keluarkan. Itu aja mungkin dari saya, Pak. Oke, terima kasih. Dari Bali, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi kebetulan ini Pak, jadi kebetulan saya sendiri, artinya mewakili teman di Bali. Saya kebetulan dulunya pelaku di ini Pak, jadi pelaku di pendampingan desa. Jadi kebetulan sekarang saya ikut bergabung di Pamsimas. Jadi dua-duanya ini mengena sebenarnya. Jadi terkait dengan pengelolaan Pamsimas di desa. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Susilo tadi dari Jateng. Nah, terkait dengan pengelolaan Pamsimas ini ke depannya, jadi untuk persiapan tentu Juknis ya, jadi baik itu oleh di Pemdes terutama ataupun mungkin oleh saya nggak tahu nanti apa oleh Bangda gitu di Kemendagri yang jelas. Nah ini memang tidak bisa disamaratakan karena di desa, di pemerintahan desa sebenarnya BUMDes itu harapannya itu sebagai dapurnya desa. Jadi dapurnya desa. Jadi semua kegiatan itu harapannya bisa masuk ke BUMDes. Jadi salah satunya adalah air minum dan juga pengelolaan sanitasi yang ada di Pamsimas. Jadi mungkin kegiatan-kegiatan lain ada pasar desa, kemudian ada pengelolaan sampah desa. Jadi banyak lagi yang bisa dilakukan oleh BUMDes. Kemudian Pamsimas ini masuk, jadi misinya hampir sama dengan BUMDes itu. Jadi dia ada dua aspek di sini, aspek sosial dan juga aspek bisnis. Aspek sosialnya kenapa? Jadi Pamsimas itu masuk ke daerah-daerah yang boleh dibilang masyarakatnya berpenghasilan rendah atau masyarakatnya boleh dibilang miskin atau pramiskin. Itu aspek sosialnya. Kemudian bisnis, jadi
bisnisnya ini dengan dikenakannya iuran itu kepada masyarakat pelanggan atau nasabah itu. Nah, ini diberlakukan sehingga artinya di sana kita ada kategori ini Kapispam itu ada kategorinya hijau, kemudian kuning dan merah. Jadi kalau memang dari segi iuran itu sudah mencukupi, jadi pengelolaannya dianggap baik dan juga kemungkinan bisa munculkan biaya pemeliharaan ke depan. Jadi hijau warnanya. Kemudian kuning Mas, bagi ya. Karena waktu kita juga nggak banyak, kita cuma punya waktu 60 menit, ini tinggal sisa 4 menit. Saya pikir saya sudah bisa menangkap tadi bagian-bagian yang memang luar biasa. Respon teman-teman, ruang room Zoom saya penuh 100 partisipan. Ibu, ini tanggapan luar biasa dari teman-teman, termasuk saya baru saja membuka yang di channel YouTube, banyak sekali komentar-komentar karena waktu sangat pendek, nggak mungkin juga saya memberikan membacakan daftar pertanyaan dan daftar pendapat yang ada di situ. Tapi setidaknya Ibu mendengarkan semua ini, saya yakin semua pendapat-pendapat ini bisa diberikan gambaran-gambaran tahapan proses yang sedang dilakukan dan potensi untuk kemudian mengajak teman-teman berdiskusi lebih lanjut. Bisa nanti di luar jam kita nanti kita bisa bikin forum seperti ini dengan jadwal yang pasti, Ibu mempresentasikan penuh, teman-teman partisipasi, kapasitas bisa lebih dari 100, nanti kita juga bisa kita juga bisa kondisikan kalau memang itu dirasakan perlu dan memang semangat dari teman-teman di TV Desa dengan penyiarannya ini adalah semangat bagaimana memuliakan desa, bagaimana mencari titik temu yang paling indah, harmonisasi yang paling luar biasa, sehingga yang di desa itu ya adanya nyaman dan nyaman gitu kan, tidak perlu saling berebut hanya bukan saling berebut, tapi saling berpegang aturan yang kemudian sebenarnya akan lebih enak ketika sama-sama aturannya ditaruh, terus kita bicara sebenarnya enaknya kita bagaimana kan gitu. Jadi mungkin itu sisi yang lain. Tapi silakan Ibu untuk bisa memberikan respon-responnya. Tapi sungguh ini luar biasa malam ini full forum chatting kita, artinya apa kabar Pamsimas, ternyata banyak yang nunggu juga kabar update-nya. Monggo Ibu. Iya. Ya, makasih Pak. Jadi Bapak dan Ibu, ini mohon maaf kan memang nanti kita minta lagi lah waktunya dengan Pak Suryo ini. Tapi prinsip bahwa kami di Dijen Bina Pemdes, Kementerian Dalam Negeri, sedang memfasilitasi keberlanjutan Pamsimas pasca berakhirnya program bantuan donor dari Bank Dunia. Pasca ya, pasca. Jadi tentu kita punya beberapa strategi terhadap yang kita anggap keberlanjutan itu tidak akan terjadi stuck. Jadi kita harus punya strategi, jangan sampai tidak terjadi keberlanjutan pasca program. Nah, strategi itulah yang kami siapkan sekarang dengan Juknis yang petunjuk teknis untuk keberlanjutan. Tentu sekali lagi saya sepakat Pak Susilo, ini tidak semuanya harus kita ambil alih, tetapi tentu pada saat kita memfasilitasi nanti menggunakan Juknis itu ada treatment-treatment yang memang dibutuhkan oleh masing-masing desa itu. Apakah dia misalkan harus masuk ke BUMDes, tapi tentu ada mekanismenya masuk ke BUMDes itu. Nah, mekanisme itu kita juga siapkan. Atau apakah dia terus bisa didorong secara mandiri gitu ya, tetap dengan Kapispam, tidak ke BUMDes, atau memang nanti pemerintah desa mendapatkan hibah, kemudian dia bisa saja nanti membuat institusi bisnis baru misalkan, atau pelayanan baru, walaupun kalau bisnis dia masuk ke BUMDes, tapi pelayanan karena ini tidak boleh kan. Air minum itu sebetulnya tidak boleh beli ya masyarakat itu sebenarnya. Ini kata filosofinya undang-undang karena kebutuhan dasar.
Tapi karena memang ada pemeliharaan dan lain-lain, maka ya pemerintah desa harus bisa memberikan APBDes-nya untuk pengelolaan itu. Nah, ini strategi-strategi inilah yang sedang kita siapkan. Hanya sekali lagi karena memang di tengah pandemi kami ruangnya agak terbatas. Mudah-mudahan kalau masih memungkinkan nanti Pak Suryo kita bisa bertemu lagi. Tapi sekali lagi juknisnya tidak mengikat sama sekali harus begini. Untuk satu kondisi Pamsima saat ini enggak. Kita punya strategi-strateginya yang kita siapkan, terutama yaitu tadi apakah dia dengan dikelola sendiri oleh Kapespamnya atau dengan BUMDesnya atau dengan diambil oleh pemerintahnya. Nah, ini kita siapkan itu. Saya rasa nanti akan lebih akan mungkin kalau karena ini ruang diskusi kita juga sekali lagi daring itu agak sulit juga sebetulnya Pak menginformasikannya ya. Nanti mudah-mudahan tidak waktu yang tidak terlalu lama kita bisa bertemu, dan ya kalaupun ada hal-hal yang mungkin saat ini dirasa menghambat gitu ya, dirasa menghambat untuk tata kelola Pamsimasnya di desa, mungkin kita bisa lakukan diskusi online, bisa Bapak dan Ibu saya terbuka untuk Pamsimas ini karena ini menjadi tusi kami. Jadi keberlanjutannya kita siap untuk fasilitasi. Kira-kira itu Pak Suryo. Terima kasih Ibu, ini luar biasa, seru sekali. Sampai akhir acara partisipan kita full 100, jadi kursinya full book. Teman-teman banyak yang komplain masuknya akhirnya nonton di YouTube. Artinya memang ini menjadi menarik. Ini kemudian secara khusus mungkin perlu kita atur waktunya, tidak mesti harus dalam program-program seperti ini, karena kita juga kemarin sempat sedikit berdiskusi dengan teman-teman di Kementerian Dalam Negeri. Nanti ada ruang conference yang sudah akan disiapkan juga, jadi bisa teman dimanapun, bisa sampai partisipan sampai ratusan, mungkin sampai 500 atau berapa, tapi akan lebih efektif karena karena masing-masing yang datang itu memang sudah punya catatannya, sudah punya informasi yang ingin dibagikan, sehingga ruang yang paling pas adalah ketika itu dibuka, kemudian teman-teman bisa berkirim informasi, sehingga yang ada di ruang kontrol atau yang ingin menyampaikan juga sudah menerima catatan-catatan dari teman-teman. Luar biasa, malam minggu ini luar biasa, maturun sekali. Ibu udah berkenan rawuh dengan lebih formal dan ini ternyata sangat direspon baik oleh teman-teman. Kerabat desa sangat menarik, tapi sayang memang kami menetapkan malam mingguan cukup ya, berlanjut. Tema-tema yang menarik kita akan coba pilih untuk juga kita bisa angkat dalam program-program yang lain, karena kami punya acara program Kepoin Desa tiap pagi jam 10 sampai jam 11, itu ngobrol-ngobrol tentang desa. Mungkin Pamsimas salah satu yang coba kita akan angkat. Teman-teman yang sudah mampu mengelola dengan baik itu nanti kita coba angkat untuk kita diskusikan, jadi inspirasi. Yang kemudian memang sudah merah abadi, ya itu mungkin bagian juga yang bisa didiskusikan lebih lanjut. Dan jangan lupa TV Desa mulai Juni ini sudah ada di satelit Telkom 4, sehingga insya Allah dengan tambahan akses ini maka akan semakin luas. Silahkan kita berbagi cerita inspirasi untuk desa, berbagi harapan-harapan untuk desa, sehingga kita benar-benar mampu memuliakan desa dengan TV Desa sebagai perkat jati diri bangsa. Saya pikir sampai di sini malam mingguan kita. Terima kasih yang sudah bergabung, dan kita akan ketemu di malam minggu berikutnya. Salam bahagia kerabat desa Indonesia.